RRT itu ditersangkakan dengan 6 pasal. Satu pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan, 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun, kemudian 27A Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 2 tahun, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun, kemudian pasal 32 dengan ancaman hukuman 8 tahun, dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Selama proses berdiskusi, kita tidak melihat sesungguhnya ada sesuatu yang pantas dikenakan kepada mereka bertiga ini. Terutama misalnya pengenaan pasal 32 dan 35, karena dari uraian pihak lawan, mereka sebenarnya melakukan pengaduan-pengaduan ya, penghinaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tiba-tiba jumping up dengan pasal 32 dan 35. Tetapi ternyata pasal itu dimintakan oleh Pak Jokowi juga. Nah, itu. Jadi dalam pasal 32 dan 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun itu adalah dari laporan Pak Jokowi sendiri. Sementara laporan-laporan yang lain itu hanya pasal 160 yang tidak dikenakan pada mereka, kemudian pasal 28 ayat 2 yang dikenakan dengan ancaman hukuman 6 tahun. Jadi 6 tahun. Jadi kawan-kawan semua, tadi juga ditunjukkan ijazah analognya. Oke? Nothing surprise sebenarnya, karena yang kita temukan ya podo, sama dengan yang kita lihat selama ini. Ya tadi sudah disampaikan yang awal, dan alhamdulillah kami bertiga plus ada 3 ahli yang tadi ada di dalam, ada ahli pidana Bapak Didit, kemudian ada ahli teknologi forensik ya, itu adalah Pak Prof Tono Saksono, dan kemudian juga ahli satu lagi yaitu Pak Ridho Ramadi, Dr. Ridho Ramadi. Ya. Jadi hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser satu milik pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto, saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Ya, karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Resmond sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira. 23 tahun. Itu pun sudah mulai berburam. Ya, ini masih sangat tegas dan jelas. Ya, tegas. Kemudian terus detil itu, alhamdulillahnya kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang. Ya, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya satu lawyer, saya sudah merasakan itu. Kami tidak boleh memegang, bahkan mengintip saja. Untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret. Karena kami bilang. Dan tetap ada satu pertanyaan besar. Karena dalam yang disebut-sebut sebagai ijazah itu, ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan, Dr. Resmond akan menambahkan logo Universitas Gadjah Mada yang tercetak. Sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti itu. Warna logo UGM yang bagus itu emas, ya. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa, ini istilahnya silakan dikutip, bleber, ya. Bleber itu apa? Kemudian pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak di print dengan kualitas tinta baru yang kemudian tuh clear banget. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, ini punya siapa saja? Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya pada kesempatan ini. Kita akan membahas tentang ijazah palsu Jokowi. Sejak kasus ini muncul permukaan, telah menarik perhatian luas dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Banyak pihak yang menantikan klarifikasi yang jelas dan terbuka terkait keaslian dokumen penting yang menjadi dasar pendidikan seorang pemimpin negara. Roy Suryo menegaskan bahwa langkah-langkah hukum yang telah ditempuh sejauh ini dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita tidak melakukan hal ini secara sembarangan. Setiap langkah berdasarkan data dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Ucapnya saat ditemui telah sedang di sisi lain. Kasus ini juga mengundang pembahasan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam segala aspek
kehidupan berbangsa. Terutama terkait riwayat pendidikan figur publik, meskipun pihak kepolisian telah menampilkan dokumen yang mereka klaim asli, keraguan diajukan tidak bisa dianggap remeh dan membutuhkan menjelaskan yang lebih mendalam. Bagaimana teman-teman pendapat dan tanggapan? Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.